bisa. Karena yang bikin batasan itu kadang otak kita sendiri Bude. Emang harus dilawan pemikirannya. Harus dilawan. Dan gimana nih cara mereka melawan satu sama lain? Karena ini game ketiga. Apa yang harus mereka fokuskan untuk bertarung di game ketiga? Ya fokus aja kalau main cuma game yang sekarang ya. Kayak lupakan yang 2 game awal kemenangan mereka atau kekalahan mereka. Ya tinggal mereka ngebawain draft yang mereka percaya mereka bakal bisa menang. Karena kan secara draft juga mereka milih posisinya agak beda ya. First pick sekarang lagi mau segini. Gantian ya. Kalau aku mungkin aku mirip-mirip sama mau tapi aku tambahin Bude. Kalau misalkan dari momen kayak gini ya, aku akan bilang ke player-playerku anggap ini match terakhir kalian. Emang bener sih. Enggak, bukan. Anggap ini match terakhir kalian. Kalau kalian kalah, kalian masuk transfer window. Wah, itu kasih tekanan ya. Kadang mereka dibutuhkan ya. Iya, bikin mereka melek. Oh iya juga ya. Kalau gitu besok aku nggak bisa ini lagi dong, makan apa gitu kan. Atau tiba-tiba iya masukin aja transfer window harga aku lebih mahal kok. Wih. Tapi karena saya nggak butuh player kayak gitu. Ya udah gitu. Iya, karena balik lagi Bude, ada satu pemain yang terlalu overdominate di sebuah tim juga nggak bagus kan. Oke, karena ini adalah permainan tim dan kekuatan tim lagi benar-benar diuji. Apalagi penentuan. Tapi mungkin bisa nggak mereka bisa memfokuskan secara objektif? Sepenting apa sih mereka fokus secara objektif? Karena game satu game kedua kayaknya siapapun yang punya objektif menang tuh. Setuju Bude, dan mungkin itu bisa dimulai dari 2 mid dulu berarti. 2 midnya kuatin biar nanti bisa bantuin EXP, sehingga EXP juga bisa membukakan jalan untuk si pemegang retri ini menangin battle retri ini. Battle of Retribution. Wow. Ya, apalagi di farming method yang sekarang lah ya. Level 5 duluan kan lumayan menguntungkan sebenarnya kalau mereka bisa dapetin sana jadi menang di turtle akan sharing XP yang jauh lebih menguntungkan juga, dan bahkan ya itu bisa membuat jalur rotasi mereka lebih enak nih kalau memang lawannya kalah di sana. Ada tim fight yang bisa dimenangkan di turtle. Ya, Ling, Hanzo, bahkan Harley yang masuk Burning Face, Hirara ternyata diambil. Langsung di-secure sama Gozo Gaming. Mereka tetap ingin melawan Hiraranya lagi, mereka ingin membawakan Hirara ini kepada match point mereka. Aha, oke. Mereka masih berani untuk mencoba memperbaiki mungkin di game yang kedua. Hirara ya. Iya, Ini komposisinya yang berarti hari ini Hirara belum ada yang menang sih sebenarnya. Ya, game satu kan dipakai dengan Spirit. Spirit. Kenapa sebenarnya kita tahu Hirara? Hirara adalah hero yang sangat aktif di early game, tapi dari Gonzo Gaming mereka mencoba untuk nimbanginnya ke arah hero late game lain kayak Moskownya baru on di late game. Apakah memang kalau game ketiga ini Hirara butuh teman-teman yang bisa on dari early? Kudunya ya sih. Kayak Hirara memang harus bisa eksplosif juga keduanya kan. Event yang stun mobilize sehingga yang belakangnya bisa follow up. Nah, masalah harus digantikan nanti tadi di game yang kedua hero-heronya. yang bisa temen dia farming dulu sih di awal. Kayak dalam artian farming hero ya, bukan farming dari jungle-nya sendiri. Karena kalau dapat hero lawan akan jauh lebih menguntungkan. Tapi Rens dulu, terus ada Lilia. Nah ini yang sebenarnya agak tapi aku sebenarnya ini agak berbahaya sih buat game ya. Karena hero-nya bakal biarin main sendirian. Dan ada Fanny di sisi dari tim Spirit. Iya, ini kombinasi Fanny yang diambil bareng sama Yudora sama Barat. Gimana sih? Ini apa dari Zoro Egois ingin membuktikan ya bahwa dia di game penting itu bisa keluar clutch faktornya. Karena kan seperti yang aku bilang tadi kan Bude, kecenderungan Zoro Egois itu melempem di game penting, game yang dimana dia butuh clutch moment, itu biasanya game-game terakhir tuh kayak Lalu sekarang. malah dikasih Fanny ini. Mungkin dia udah pede banget, Bebannya gede banget tapi Be. tapi gak ada masalah karena mungkin abis dari game kedua yang dia membantai banget, jadi dikebus moralnya. Lagi dapat momentum. Lagi dapat momentum, jangan disia-siakan. Bijak kah? Jujur kalau dari aku malah lebih milih Link sih daripada Fanny ya. Lebih aman ya. Lebih aman untuk Linknya juga di late game. Kan kalau ngeliat dari Fanny, kayak dia menjadi pilihan assassin ketiga lah setelah Hera dan juga Link. Tapi tumben-tumbenan nih Link ini lagi hilang juga sekarang, belum terpantau. Tapi aku mau bilang soal midlanernya dulu sih. Yudora lawan Valen ini matchup yang sering terjadi kebetulan. Tapi sekarang ada Lilia. Kenapa aku suka pick Lilianya dari Guangzhou? Karena Valen lagi jelek banget win rate-nya. Kalau kita lihat by double ya, 24 kali pick itu 25%. Jadi kayak Buset. minim banget Bude. Yudora berapa persen? Yudora malah bagus, dari 14 kali pick dia punya 50% win rate. 14 kali? Kayaknya sering bang. Ya. Di Ben-benin juga, di Ben-benin.
wajahnya terus terpampang tapi band-band terus. Mana band dia ya? Band Lilia kayaknya gede deh, 12. Lilia persentasenya besar, tapi peaknya juga nggak terlalu. Lilia 8 kali pick 62%. Tuh. Oke, tapi karena dengan pick kan yang Kecil. nggak. Iya. Ya. Namun dengan match up dari Lilia dan juga Eudora, match up ini. Lilia Eudora ya. Harusnya saling box ya, atau lebih ke Lilianya yang bakal clear kan. Biar bisa nemenin ke EXP. Dicuekin ya sama Eudoranya. Iya, karena Eudora kan pasti ngincar kepala, ngincar ya langsung ya. Marcel Fanny. Cukupkah dengan Baras berarti last pick-nya gold laner strongland nih. Bukan yang hero primitif. Iya, ambil Brody-nya. Diambil. Cut pick yang bagus by the way dari Brody. Iya. Brody Matilda ya. Aku lebih suka tadi kalau seandainya ini larinya ke tipikal hero yang Swift Trinity sih sebenarnya. Oke, mereka punya opsi yang berbeda, namun bagaimana mengeksekusi 5 hero ini, Be? Jujur untuk pengeksekusinya Bude ini tinggal mainin Uranus dan Matilda sebenarnya karena strong banget ya di game. Cuma usahakan Hirara juga diacak main ya. Karena ini kayak jadi alternatif dari Chow dan juga Hirara karena itu dua hero udah rusuh. Ini udah ada Matilda, udah ada Hirara. Harusnya bisa lebih tancap gas. Jangan mau kalah start sama Fanny karena Fanny bisa invade lebih mudah. Ya. Kayak dari 5 pick itu ya mereka harus bisa sangat-sangat nabrak apalagi lawannya Ranger. Wah, Ini signature dari Hiko sebenarnya Ranger. Hiko dengan Ya. Ranger. Dan sempat udah pernah on juga kombinasi dengan Marcel dan juga Ranger itu it works lumayan banget ya. Cuman berhadapan dengan Matilda Uranus menurutku mereka bakal kurang damage lumayan kalau buat tim sendiri. Mereka harus benar-benar maksimalin Sky Pierce itu yang pertama Bude. Jangan sampai nanti Hikonya nggak dikasih makan karena itu akan berdampak sekali dengan Brody yang bisa menangin lane dan lawan Ranger. Jadi ujung tombaknya ada di Hiko nih. Betul. Well, ini akan jadi pertarungan menarik antara hidup atau mereka harus pulang ke airport dan langsung saja bersama-sama kita saksikan bersama Aldo dan Pak Pulung. Yeay. Let's go! Ini dia, penentuan siapa yang akan lanjut dan siapa yang akan pulang. Ya kita masih bisa yeay sekarang ya. Ya, Karena kita mulai deg-degan nanti match 3. tiga baru dah. Gitu ya. Mungkin yang nanya kapan Bang tim Indo main nanti ya. Oh di match yang ketiga ketemu sama SRG. Tapi sebelum itu kita akan ngawal dulu bagaimana pertaruhan dari game yang benar-benar penentuan. Ya. Karena sore sementara satu sama nih untuk Guangzhou Gaming dan juga Team Spirit. Dan kembali harusnya bermain dengan lebih agresif ya untuk Team Spirit, apalagi ngebawain juga Fanny yang bisa banget nyari potensi kill sedari awal. Sementara untuk Guangzhou mereka sedikit bergeser nih, membawakan ke arah support dengan Matilda yang dimunculkan, tapi kombinasinya sama Hirara. Ya agak jarang ya dengan Assassin ya biasanya. Soalnya kemarin kita sempat ngeliat untuk Matilda yang diambil mainnya sama Dino. Wah serem kan. Mainnya sama Dino sama Isia juga. Tapi sabar ya, untuk Zone Egois belum bisa mendapatkan poin kill, tapi ya pressure-nya udah lumayan terasa. Dan kembali lagi Hiko dengan hero nyamannya. Hiko yang sempat di-mention sama Pak Pulung, biasanya dapat Savage. Hiko Savage ini hero-hero Savage. Iya, dapat Mania dengan Sky Pierce ya kan. Tadi juga udah diperlihatkan gimana penggunaan untuk Sky Pierce yang sebenarnya di game pertama walaupun kalah ya. Bagus ya. Tetap bagus. Tetap bagus. sebenarnya. Oke. Dari Guangzhou. Kalau sampai ini mereka bisa menang ya boleh. Ini kayak pencapaian terbaik sejauh ini ya. Iya benar. Dan itu pun masih bisa meningkat lagi kan. Apakah apabila nanti di babak knockout mereka menang lagi gitu. Betul. Karena secara pengalaman Team Spirit jauh lebih banyak ya, walaupun dengan membawakan ke arah jungler yang berbeda. Jungler yang sangat-sangat muda untuk Zone Egois. Tapi Guangzhou mereka bisa menjadi penantang yang cukup mengerikan. Tapi Dua orang di dalam rebutan tadi cukup kaget ngelihat ada orang lain juga ternyata. iya. Tapi dibiarin dulu, ternyata tidak ada inisiasi berlebih satu sama lain. Kit Bomba Oke. Kit Bomba sudah akan join sebelah sawah. Masuk dari sisi yang berbeda. Zone Egois mundur sedikit. Ya ini Fanny mau kontes turtle nih. bisa jadi, tapi apakah akan ada kontes? Sepertinya mengikuti perpop aja nih. Oke, dia mulai maju ke depan seperti apa lagi dan berhasil mendapatkan kartu mendapatkan first blood dan Mei menjadi korban yang kedua double kill. Zone Egois di tempat yang berbeda, Xing hampir saja dikorban saat blocker solo kill. Yap, dan ternyata itu dia sebuah pertanyaan dari Pak Pulung. Apakah ini Fanny yang kontes turtle? Dan ya, Ya. tanpa purple buff, dia masuk, dia dapetin turtle-nya.
sampai situ. Dia dapetin poin kill juga terhadap satu jungler yang dimiliki oleh Guangzhou di mana recall-nya dead. Mei-nya juga dikejar. Plus tambahan lagi didapetin sama Sunset Lover di arah tengah. Early yang baik lagi bisa diperlihatkan oleh Team Spirit. Dan ini cukup jadi tanda bahaya untuk Guangzhou. Fanny yang bisa terbilang snowball sekarang dapat terkol, dapat 2 poin kill. Heptasis sudah jadi. Cair. Tadi adalah seperti biasanya Kid Bomba ya. Apa tuh? Jerit. Iya. Lepas lah ini pasti Iya. biar gak ada pressure yang tertahan gitu. Betul. Hiko udah punya Skypips. Udah Nanti punya. kita akan hitung dari sekarang ya teman-teman ya. Poin kill yang dibikin oleh Hiko. Sementara Zoreko sudah akan join lagi. Ada 1 Golden Hour. CY down. Rico harus menyelamatkan diri. Ya itu efek sisinya terlalu banyak ya. Sampai akhirnya juga untuk CY mau coba pakai ke arah mereka juga gak bisa tadi. Kena lightning ball, belum lagi kena golden hour. Dan akhirnya menjadi sebuah percobaan yang begitu maksimal untuk Team Spirit yang bergerak ke arah goldnya. By Lightning kan sebenarnya Brody juga kuat-kuat aja kan di Lightning. Tapi kalau misalnya memang udah diganyang dengan banyaknya player kayak gini, ini ngasih space lagi untuk Hiko akan semakin leluasa, bahkan menyicil ke arah balutan sinergi apapun. Kid Bomba di bawah. Mamam dulu dia. Masih sabar dulu untuk Kid Bombanya ya. Belum nanti ada fight besar, dia bisa pegangin juga, tempelin ke arah recall-nya. Tapi Zaur, Mau orange buff dia sebelum ke turtle. ya ini ada perbedaan 2 level yang cukup berbahaya ya buat recall. Yap. Dan ada flicker tadi dari Kid Bomba bahkan. Zoregois harus melipir sedikit, namun sekarang pertempuran tidak terelakkan akan seperti apa lagi. Kid Bomba masih berusaha, sekarang ada Hiko yang join juga. Mereka berusaha untuk bisa mengatakan masing-masing damage yang mereka punya. Ya, flicker tapi Kid Bombanya selamat dan bahkan kedua gold laner dengan expanding river dia bisa bantuin dan sekarang ketulnya. Sawo golnya dawan ya, kode ke arah 3 dan bahkan tadi 4 player. CY-nya terkena sedikit tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Rico. Ya tadi agak jauh juga dari jangkauan untuk Zaur ya, dia masuk dan coba untuk ke arah retribution-nya. Tapi Rico berhasil untuk bisa mengamankan ke arah turtle. Kid Bomba kecinyo. Ya kecinyo. Ya, ini ya. Kemasan saset ya. Iya. Kalau kata Ricocho. Kecil banget ya, berhasil makan. Tapi gagal kali ini menjadi terpisah. Ada purifier tadi yang digunakan pula sementara. Terus-terusan terjadi dan Kid Bomba menjadi korban dan siwa. Iya, kalau udah dipegangin kayak gitu tanpa adanya flicker cukup berat ya, apalagi nggak ada Data Soul Camp juga kan. Ya akhirnya gue dari Guangzhou seketika mereka punya momentum loh. Apa yang coba dibangun sama Team Spirit ternyata belum berhasil semenjak joinnya kedua belah gold laner untuk masuk ke area dari turtle yang kedua. Dari Cole sekarang sudah punya Skyfish. Let's see, akan seperti apa poin kill yang bisa didapatkan saat dia kumpulkan Sawo. Mulai mendekat, maju ke arah terdepan. Nahan lagi semua. Dan ini kombinasi yang cukup berbeda ya kalau tapi sabar dulu Oke, ada Exing yang tadi diincar. masih gagal. Ini recall yang pakai Skype ya. Soalnya tadi kan sebenarnya Hirana sama Brody satu tim juga kan. Cuman yang Skype itu pakai CY. Tapi untuk Team Spirit ya mereka masih punya window yang besar sih dengan split push power juga yang bisa dimanfaatkan oleh Fanny. Mobilitasnya cepat untuk bisa mengganggu, mendistract nantinya bermain dengan macro play. Dan itu yang sulit untuk dari Guangzhou. Mereka kayaknya kalau misalkan memang mau pegang lane jauh bisa delegate ke arah recall ataupun minimal ada bantuan dari Mei lah nanti. Gak bisa sendiri sih. Susah sih. Iya, susah sendiri sih. Kalaupun CY ya, kayaknya harus ada Mei gitu. Jadi setidaknya enak tuh dipanggil tinggal pulang gitu ya. Atau bisa balikin. Iya, untuk beli mah cepat ya. Oke, dengan sekarang perbedaan level yang semakin menipis juga, di mana Recall sudah mulai mengejar, tapi setup dari Turtle telah dilakukan oleh Team Spirit. Yap. Sebab ready. Dan turtle-nya berhasil diambil tadi. Oleh Zoregois, pertempuran yang kembali terjadi. CY berusaha bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini masih aman, CY-nya masih selamat. Tidak ada yang tumbang. Yap, itu memang sebenarnya udah ditarget dulu. Sunset Lover, harusnya tahun depan memang bisa dikeluarkan. Karena ternyata tidak akan sekarang poin kill yang berhasil diamankan oleh Rico. Bertambah sudah stuck ya. Zoregois hadir. Rico hampir saja immune di dalam tubuhnya. Penggunaan begitu baik. Dan satu auto tarik di area mid berhasil dihancurkan oleh Guangzhou. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan pasti. Yap, wow, itu dia satu buah dodge yang begitu baik dari Recall. Dia langsung menggunakan poly map untuk kabur.
Wah, tapi berbahaya nih. Team Spirit, mereka bermain memang di zona-zona yang sempit tadi. Targeting dari Zoro Egoist memang udah menuju ke arah CY. Cuman semuanya buyar kalkulasinya. Sebenarnya ada press of Biosis. Rico. Masih ada imunitas dalam tubuh tapi tidak untuk waktu yang lama. Yap, Rico dirubah menjadi respawn. Waduh. Ya, dan Team Spirit juga gak mau ngalah dengan adanya press of Biosis yang selesai di tangan dari Sawo. Yap, dari depan yang lain Modi. Harus menahan begitu banyak damage tadi. Ya, ini adu shield ya. Modi, hati-hati, di atasnya juga kembali lagi window yang besar bisa dimanfaatkan oleh Fanny dari Zoro Egoist untuk dapetin turret demi turret, dan dari Guangzhou ini masih babak belur di depan Body. Wah, gak kena ya. Untuk Golden Hour-nya diselamatkan dengan Guiding Wind, dan bahkan Zoro Egoist gak berhenti cuma menghancurkan ke arah inner top turret. Terkobalnya pun dicuri. Wow. Iya, dan ini buat dari momentum yang tadi hampir bisa dibalikin sama Guangzhou, dibalikin lagi dengan tadi 4.000 ya gold yang dipegang sama Team Spirit untuk sekarang. Dan hati-hati kalau memang bermain nempel, itu adalah zona nyaman untuk Fanny dan juga Marcel dari Sawo. Semuanya bisa kena dari Golden Hour nantinya. Tapi Lord, Udah ada Win of Nether mengamankan diri dulu CY ya. Respect yang penting. tapi lumayan cepet ya. Yap. Oke. Modi, berapa banyak itu damage yang harus ditelan dan ada konsil dari Tergar. Lordnya berhasil diambil oleh Zoro Egoist. Sementara sekarang Sawo akan kembali lagi menuju ke arah teman-temannya. Oke, mundur dulu, jangan sampai mengalami kerugian lagi setelah dapetin Lord. Sehingga tidak ada teamfight lanjutan yang terlihat dari satu sama lain. Zoro Egoist sudah 14 untuk sekarang, semakin jauh lagi meninggalkan recall. Dan PR sih, ini efek-efek sisinya bahkan ya. Jangan kita bahas deh untuk Eudora dan juga Marcel. Ini kena tarik dari so-called teamwork aja. Merasakan dari Bomba. Jadi, Flicker, Golden Hour. Ada damage tadi udah diangkat tepuk tapi Matilda gagal untuk bisa memborkarkannya. Purify sudah digunakan. Detonasi welcome tadi sudah terlihat pula. Sementara Zoro Egoist akan masuk lewat sisi yang berbeda kah? Oh, ini harusnya mundur sih. Dan informasi di mana CY telah men-trigger Win of Nature-nya. Ini bakal bisa membuat dari Zoro Egoist terutama langsung target ke arah dari CY. Jadi Modi maju lagi. Karena sekarang ada Konsil mencoba bisa mendapatkan ke arah dari Koga. Namun Modi, damage yang masuk begitu banyak tadi. Yap. Tapi Lord masih bisa ditanggulangi oleh Guangzhou Gaming. Tapi tidak dengan inner middle turret yang sudah dicicil terus menerus. Dan lihat bagaimana Sawo mengganggu dengan Platinum Snap. In and out yang begitu mengerikan. Dan bahkan kayaknya efek sisi yang minim menurutku dari Guangzhou. Ini susah banget buat nangkap. Jangankan Fanny, ngasal aja masih susah. Dia kan larinya ngakir, Pak. Zoro Egoist dikejar. Ada satu dapat memori. Hampir ya itu nyampe ke arah Zaur, tapi still capable menjauhkan diri pastinya, membuat dari Zaur dia tidak tumbang, dan anti kira sekarang telah diamankan sebagai item keempat. Jadi Zoro Egoist setelah adanya Heptasis, Halberd, dan juga Malefic Roar. Jadi untuk bisa menahan bagaimana nantinya damage dari Cole dan juga CY. Tapi 6.000 gold yang dipegang oleh Team Spirit menyisakan 3 base turret saja dari Guangzhou. Sabar lagi, tunggu lagi. Gak mau terlalu terburu-buru. Harusnya mereka akan menunggu untuk Max Lord sebagai daya dobrak tambahan untuk bisa naik ke arah high ground defense dari Guangzhou. Tapi Zaur akan ada surprise. Oke, dan langsung saja Katrot. Rico masih selamat. Tapi lihat damage-nya, sebegitu mengerikannya juga. Kalau misalkan tadi gak ada untargetable atau flammable yang dipegang sama Rico juga bahaya. Oke. Dan minim juga nih untuk Guangzhou siapa yang bisa cari vision. Paling Modi nih yang ada di depan. Itu juga dari tadi Modi udah coba rampok sendiri dia. Sulit. Dan ada DHS untuk Brody. Oke. Zaur sudah mengendap-endap di area rumputan, memberikan informasi juga sembari pastinya. Tapi Guangzhou mereka gak gentar. CY bahkan dia yang mukulin duluan ke arah dari Lordnya. Mancing lagi untuk main-main dari Team Spirit dan mencari di mana keberadaan dari Zaur yang masih lepas dari pandangan Guangzhou. Di mana mereka minim banget, mau gak mau Modi, tapi Modi PR banyak. Modi ada di depan, dia harus cari info. Zaur gak kelihatan sama sekali. Oke,
Zaur belum take off. Dan berusaha Golden Hour sekarang Zorekoi sudah mulai berkar. Recallnya mundur sedikit, Modinya hancur di depan yang lain. Ada stagger pertama lagi untuk Kiko, tapi exit. Tidak sempat pulang, menjadi korban dari Zorekoi. Gak usah main steel cable karena gak ada purple buff dan langsung aja masuk dengan cutthroat dan Zorekoi berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Axie. Secara total Guangzhou kehilangan 2 pemain dan tim Spirit mereka gak lord. Apa yang terjadi karena begitu baik tadi serangan dilakukan, tapi Recall tidak cukup damage, sendirian saja. Dan Siwai terdapat Februari sedikit lagi yang tersisa. Kid Bomba pun masih berdiri tegak di situ. Yap, mereka gak lord, tapi mereka coba untuk push ke arah tengah. Tapi masalahnya sepertinya sulit untuk bisa langsung end the game dan Lord menjadi pilihan sekarang untuk tim Spirit tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali. 4 pemain yang hilang dari Guangzhou. Ini udah berat banget sih. Gimana caranya? Ini Hiko-nya juga nggak sentuh. Iya, itu nggak sentuh. Sak udah 30. Udah cicil-cicil. Iya, badan depan ada. Iya, dan jadi eksekutor bisa jadi 2, Pak. Iya. Bisa jadi Zaur, bisa jadi Hiko nantinya. Siapa yang mau nyicil duluan? Bed of Despair bahkan sekarang sudah selesai juga untuk Hiko plus 1 strike dari Zaur. Penetration lagi yang diincar. Lord sudah muncul dari top lane. Axie udah punya Ice Queen, udah punya Divine Blade. Sebenarnya clear juga bisa dilakukan dengan cepat. Tapi apalah daya kalau misalkan nantinya dari tim Spirit mereka bisa maksimalin ke lane push karena lane tengahnya juga udah mulai di-freeze pelan-pelan. Mereka ingin membawa tamu yang begitu banyak nih ya. Mereka membawa rombongan, Pak. Rombongan ini jatuh. Pawai. Ini mau clear lane push nih ya. Tengah atas sudah mulai masuk. Yap. Sawo. Mundur kembali. Zorekoi, Recall selamat. Golden Hour, gak mereka siapapun tapi satu besar tidak bisa dipertahankan oleh Guangzhou. Ya, Dua bahkan. atasnya juga udah kedorong dengan adanya Lord. Tapi next Super Wave Minion dari tim Spirit mereka akan kembali mencoba memberikan serangan terhadap Guangzhou. Yap. Sawo mulai masuk lagi dan Zorekoi. Sebuah teori ancaman saja. Hei, ada satu single juga. Kid Bombanya tertinggal. Tonapan memori sudah dikeluarkan pula menjadi korban dari Siwai kah? Karena untuk sekarang ada stagger pertama pula di dalam tubuh dari Siwai. Oke, jadi Kid Bomba yang menjadi korban atas adanya upaya defense dari Guangzhou, tapi ya nggak masalah. Karena lihat 3 base turret dari Guangzhou sudah tidak ada sama sekali. Pertahanan mereka sangat-sangat ringkih untuk sekarang terbuka dengan cukup bebas. Dan permasalahannya adalah Guangzhou mereka gak getar loh. Iya, mereka maju terus. Iya, mereka bakal di-fight balas untuk ke arah purple buff milik dari Zaur. Itu yang Kid Bomba doang. Iya, Zaur sekarang udah gak ada purple buff lagi. Bahaya. Walah. Nah, ini 2 snipers di Guangzhou aman belum? Gimana ya? Bisa. Bisa, tapi sejauh ini mereka belum ada yang mau jual salah satunya tapi tetap dipertahankan. Kita lihat bagaimana keputusan mereka. Tapi diambil lagi nih Purple Buff. Seenggaknya ada pertukaran lah ya. Ada pertukaran. Oke, Zaur yang masih punya bensin dan 2 Skypierce yang tadi seperti disinggung sama Pak Pulung. Iya lumayan over, tapi seenggaknya memastikan bahwa efek Skypierce itu ada Ya. di saat satu sama lain mungkin tidak menghadiri teamfight ya. Gitu kan. Tinggal siapa deh yang tidak berhasil deh, ya kan. Oke, tapi again ya untuk bagaimana permainan lane jauh ini bisa dimanfaatkan oleh tim Spirit. 8.700 gold yang mereka pimpin untuk sekarang. Bawahnya harus ditanggulangi terlebih dahulu oleh Guangzhou. Sementara dengan begitu cepatnya habis clear bawah, Zaur bergerak clear atas. Dan di saat atasnya udah mulai jalan, mereka bisa set up ke Lord. Wah, itu Kid Bomba itu kecil. Itu bukan Kid Bomba, itu kecilnya gitu. Kikinya Ini kecilnya, ya ampun, lari-lari, takut. Hei, ada satu konsil yang sudah dikeluarkan. bonyok sih. Banyak parah. Iya, Modi juga dipaksa untuk mundur dan lihat penumpukan wave minion yang akhirnya ngebuat dari Axie yang harus defense. Yap, 4 lawan 5 masih sanggupkah mereka? Wow! Tapi Iko flickeran poin lo didapatkan, keuntungan berlimpah. Spirit memiliki asa untuk bisa memenangkan pertemuan ini. Modi jadi Kanggo cek barusan. Yap, dan itu dia flicker dengan kalkulasi yang begitu baik dari Siwai. Tapi gak berhenti sampai situ loh. Di Sunset Lover masih bisa kabur atas serangan dari Counterpart Memory, tapi Guangzhou Gaming PR mereka bukan cuma sekedar kehilangan Rico. Dan lihat tumpukan demi tumpukan dari wave minion ini harus mereka hadapi. Berat banget, makanya dari Axie yang harus ditugaskan untuk menahan base-nya.
Karena ya malah bikin ini bisa jadi split push untuk Zaur. Sangat berani tadi dilakukan oleh Guangzhou ya. 4 lawan 5. Hilang lagi recall sekarang Lord diambil di menit segini. Oke. 3 best turret nggak ada. Wah cobaan. Oke Spirit. Ini percobaan apa yang bisa dilakukan oleh Team Spirit dengan memaksimalkan Lord yang akan mereka lawan di lama ini. Yap. Sementara itu, wave ini yang sudah masuk Lord. Exit down. Kesempatan begitu besar. Ada single yang sudah dikeluarkan pula. Sementara di depan yang berbeda ada satu tadi hantam ada juga. Dia transfer begitu baik. Dia bikin bomba aja. Bertambah lagi Hiko. Dan selesai sudah. Team Spirit. Masuk knockout. Yes, knockout stage yang akhirnya dihuni oleh Team Spirit dan memulangkan untuk Guangzhou Gaming skor yang begitu sengit 2-1. Tapi reset dan dilakukan Team Spirit di game yang kedua, di game yang ketiga menjadi perbedaan yang sangat-sangat signifikan dengan 2 digit perbedaan net worth yang berat pasti dihadapi oleh Guangzhou. Hampir saja Guangzhou bisa melangkah maju ke babak knockout stage. Tapi apalagi? Yap. Dan ini bermula dari snowballnya ya. Fanny dapetin triple, dapetin double kill. Free banget pastinya. Dan juga stopper yang minim. Ya. Yang bisa nanggulangin Fanny lane jauhnya juga lumayan berat dari Guangzhou. Lengkap banget loh tadi gue. Iya. Lebih better berarti. Lebih better. Lengkap banget untuk ngomong. Ini pemborosan kata ya. Iya. Tapi congratulations untuk tim Spirit, mereka berhasil maju. Berarti nanti kita lihat lagi ya siapa yang akan menjadi lawan Spirit selanjutnya. Oke. Tapi game yang 18 menit sebenarnya ya. Berarti sekarang waktunya kita untuk mendengarkan interview bersama dengan tim Spirit. Thank you very much, my friends. It is done and dusted. Team Spirit move on to the knockout stage. A huge moment here. And Sunset Lover joining me on the interview course with our translator. So, a few questions to ask. First of all, game 1, what do you feel happened there that the game slipped away from your fingers? Расскажите, пожалуйста, вот первая игра, как вы считаете, почему буквально утекла она у вас из рук? Мне... Can I just say in English? Okay. In the first game, I think that was a drop deep, you know, because we have only the start drop, we won the start, and we troll a bit in some fights, and then their pick was much better because our main character, like Brody, cannot play the fight normally because of Grok and because of Alice, and I think it was hard game because of that. So that's in game 1. Of course, you brought it back in 2 and 3. Do you feel like you were able to lock in? You were talking about, yeah, there's a bit of trolling in game 1. Did you just lock in going into 2 and 3 to close it? Sure. We do our best on the game 2. We also won the start. Our draft was much better, you know, and we were so confident in that draft, so we just stomped them. And how are you able to choose things together? Just with your coach also who's kind of helping you out, making sure that you have the proper draft for every game as a reaction? What's it? Is it mostly all you together that are selecting what sort of draft you're going with, or is it more your coach that also is feeding in info for it, countering what your opponents have? The main drafter is Kid Bomba, and coach and Sava also helping him a lot, and all of us can just a little bit help with our roles, you know, like Kid Bomba asking me, for example, Sunset, what do you think about this match and that draft, and etc. Very good. Then you've been to a bunch of tournaments at this point internationally. It's been a while that you've seen all of this stage experience. How do you feel this MSC is different than previous MSCs and M series that you've been part of? First of all, it's not in Asia, you know. The weather outside is like so different. It's the first time when tournament in Europe. Here's a lot of difference, like the food, the weather, the I don't know, atmosphere, and also I like the tournament. I like the atmosphere here, and finally we did it to the playoffs, so I'm excited.
Honestly, it's not your first time, obviously, at knockouts either. There's been a lot of surprises that have happened here, results-wise. Do you feel that you were expecting all of these upsets that we were seeing? You know, Team Liquid being eliminated, also being a big part of them, or through scrims you were kind of expecting crazy things to happen? We didn't expect that Team Liquid will just lose to everyone, but we can understood that it's not Team Liquid meta, you know, there is Assassins most of all, and Carl TZ is more tank jungler, so I thought Team Liquid would be like top 4 maximum, you know, but it was so unexpected that they lost. There is also so unexpected that Aurora will stomp all of them, all of the teams for the first match, you know, and they look like the favorites, you know, of the tournament. So we'll see what will happen next. It's the beauty of MSC, you never know what you get out of it. One more time then, Team Spirit victorious, thank you very much, Sunset Lover, for joining me. We'll bring up the rest of the team because as we said at the start of today, it's all about crushing keys. You guys move on to knockouts and I'll ask you to join me over here. Spasiba, my friends, come on over. We're gonna open up our wall for the first time of today. 4 matches, 4 eliminations, and 4 players or 4 teams advancing. Join us in here. It's time to crush Guangzhou Gaming's key. Does any one of you want to do it? No. There we go, you ready? Yeah. Oh yeah, there you go. Team Spirit All yours. mereka menghancurkan mimpi dari Guangzhou Gaming untuk menuju babak knockout, dan mereka sekali lagi membuktikan diri bahwa tempat Team Spirit memang ada di knockout. And he'll be the one. Layak, sangat layak Bude dengan mekanik yang tadi udah sempat kita lihat juga. Bahkan Zora Eagles menunjukkan bahwa di game penting dia tetap bisa nge-clutch kok, dan bisa menunjukkan bagaimana permainan dia yang sangat baik sekali. Dan benar iya, itu benar-benar jadi sepi-sepi tuh. Iya, berkeping-keping. Dan diambilnya aja susah. Iya, aku gara-gara ngeliat kemarin tuh yang pasti udah dihancurin, itu susah banget ditariknya. Iya. Apalagi sedikit beda ya. Iya, ada bulat-bulatnya tengahnya sebagai title defender. Iya, nomor saya itu udah kayak kiri-kiri. Lanjutkan benar-benar karena mereka menghancurkan. Guangzhou Gaming juga bukan dengan mudah. 21 game yang harus mereka lalui untuk maju ke babak knockout stage. Namun kalau kita ngeliat game kedua, game ketiga, Team Spirit, mereka akhirnya mengetahui apa yang menjadi power mereka. Mereka paham betul sih bagaimana cara bermain Granger dan Marcel ini ternyata ya. Selain Marcelnya menjadi kapik juga karena Fanny emang salah satu hero yang susah banget ketemu sama Marcel untuk bisa memainkan Kaido-nya. Tapi Indian ya benar, kalau udah game-game penting kayak gini nih emang soal draft dan mental aja sih, 2 faktor itu yang paling penting sebenarnya. Draft dan mental. Tapi kalau di perwakilan dari Guangzhou itu keren setim yang tiba-tiba apa yang terjadi entah gitu loh, pokoknya di game-game penting. Apa yang terjadi tadi? Menurutku mereka lost vision, itu yang pertama. Dan yang kedua mereka kayaknya juga terbiasa dengan pressure